Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Salam hidup bergerak, tergerak, bergerak, menggerak. Izinkan pada kesempatan kali ini saya, Andi Syafrayo, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Khairuddin Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa, Provinsi Jawa Timur, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah proses menyampaikan ilmu pengetahuan yang berfaedah bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Sedangkan pendidikan adalah proses menuntun tumbuh kembang siswa sesuai kodrat irodatnya atau potensi atau fitrahnya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai lahan pertanian, tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menganugerahkan manusia bakat atau benih yang beragam seperti padi, jagung, dan kedelai. Guru diberikan tanggung jawab untuk menuntun siswa kenali dan menumbuh kembangkan potensi, bakat, dan minat siswa sesuai dengan fitrahnya. Dalam proses menuntun siswa, guru menyesuaikan dengan perubahan kodrat keadaan alam di mana siswa dilahirkan, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua adalah keadaan zaman di mana siswa sekarang berada menghadapi tantangan Society 5.0, di mana arus globalisasi yang kian kencang serta disrupsi salah satunya dari dalam bidang pendidikan. Siswa penting untuk dibekali keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan kemampuan literasi. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan prinsip perubahan atau asas trikot, yaitu yang pertama, kontinuitas atau berkelanjutan, pendidikan yang memberikan kebermanfaatan yang besar bagi siswa dan juga bagi bangsa dan dunia, selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang mana barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Yang kedua, selaras dengan slogan SMA, yaitu maju bersama, hebat semua. Yang kedua adalah konvergensi atau berkembang, pendidikan yang mengakulturasi budaya dari beragam daerah sehingga menambah hasanah pengetahuan siswa. Sesuai juga dengan hadis Rasulullah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang ketiga adalah konsentris atau membumi, pendidikan yang melestarikan budaya positif bangsa seperti gotong royong, seperti peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Siswa merdeka dalam mengembangkan bakatnya, mengambil beragam ilmu pengetahuan dari budaya daerah lain, namun tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai budaya positif daerahnya dari metode Montessori dan Forbel, lalu disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia kala itu adalah kemerdekaan sebagai bangsa. Berikutnya, dalam proses menuntun siswa pula, guru memberi suri tauladan yang baik guna membentuk budi pekerti yang luhur siswa. Ada beragam cara yang bisa dilakukan dalam membentuk laku baik siswa, di antaranya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan permainan atau metode among siswa. Saya terinspirasi dari sebuah film dari DreamWorks yang berjudul Kung Fu Panda, di mana di situ ada seorang pendekar yang bernama Po. Dia punya potensi
yang luar biasa, tetapi dia tidak mampu menemukan kemampuannya sehingga tumpul di dalam ilmunya. Kala itu salah satu gurunya, yaitu Master Shifu, memberikan metode pengajaran dengan cara memberikan bakpao, makanan kesukaan Pop. Ya, dari metode apa yang disukai sang panda, dia mampu tumbuh mengembangkan ilmu bela dirinya sehingga mampu menjadi salah satu tokoh yang menginspirasi dalam film itu. Saya ibaratkan siswa adalah nahkoda kapal di lautan yang luas. Guru sebagai mercusuar yang menuntun siswa berlabuh di dermaga dengan selamat dan bahagia. Selamat raganya serta bahagia jiwanya. Selanjutnya, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru di ruang kolaborasi dengan fasilitator Bapak Angki Bayudi dan pengajar praktek Bapak Agus Susiwati. Kami mengangkat Rembek Suro Mbah Soko. Yang saya garis bawahi ada satu kalimat, itu yaitu mengambil air dari 7 mata air yang berbeda, suatu simbol memanusiakan manusia. Kegiatan berikutnya adalah demonstrasi kontekstual. Yang saya pahami, sekolah ibarat lahan pertanian tempat persemaian benih-benih kebudayaan, menuntun manusia menuju fitrahnya sesuai dengan visi misi sekolah yang mampu memberikan tuntunan serta memberikan bekal untuk anak bisa hidup merdeka, bahagia, mandiri, mulai dalam proses pembelajaran sampai nantinya diterapkan di lingkungan masyarakat. Di dalam ruang elaborasi dengan instruktur Bapak Dr. Andes Haji Lukman MPD, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali, mengembangkan potensi siswa, dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Program Merdeka Belajar, bagaimana kita ingin mensejahterakan siswa mulai dari kelas, mulai dari sekolah, dan berdampak ke lingkungan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Pertama, murid belum mampu belajar secara mandiri. Yang kedua, pembelajaran berpihak pada guru, sesuai dengan kebutuhan guru, kemudahan bagi guru dalam proses pembelajaran dan proses pemberian nilai. Lalu yang ketiga, fokus guru menuntaskan kompetensi dasar. Ibaratkan seperti anak, kita diberi makanan, belum tentu sang anak menyukai makanan tersebut, belum tentu sang anak sesuai dengan porsi makannya. Ada yang lebih suka sayuran, ada yang lebih suka buah-buahan, ada yang porsi makannya sedikit, ada yang porsi makannya banyak. Yang ketiga, pembelajaran lebih banyak ceramah atau satu arah, jadi lebih banyak guru yang berperan secara dominan dalam menyampaikan materi pembelajaran, sedangkan siswa sedikit sekali yang aktif dalam merespon atau menyampaikan pendapat serta pertanyaan. Yang berikutnya adalah penilaian pembelajaran masih seragam. Kita belajar Pancasila. Yang pertama, murid diberikan kepercayaan untuk mandiri berkembang. Kita yakin siswa bukanlah kertas kosong yang bisa kita isi sesuai dengan keinginan kita, tetapi murid
adalah sebuah lembar kertas yang sudah terisi kodrat irodasi, yang sudah dianugerahkan bakat, minat, dan potensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tugas guru adalah menemukan dan mengembangkan bakat siswa, dan kita percaya bahwa siswa mampu untuk bisa menjadi lebih hebat. Yang berikutnya, pembelajaran berpihak pada siswa. Dan selama ini siswa kita jadikan objek pembelajaran. Kali ini kita melakukan perubahan dengan siswa menjadi subjek pembelajaran, di mana siswa mampu mengelola materi pembelajaran, model metode pembelajaran yang kita sepakati bersama dengan guru dan juga dengan siswa. Fokus guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Fokus guru tidak lagi menuntaskan kompetensi dasar, tetapi fokus guru bagaimana kompetensi dasar itu mampu betul-betul dipahami dan dipraktekkan oleh siswa. Yang berikutnya adalah pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan, sesuai dengan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, salah satunya menggunakan metode permainan dan juga among siswa. Yang terakhir adalah penilaian pembelajaran yang beragam. Jadi kami menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Siswa yang visual mungkin bisa dalam bentuk desain, infografis, dan PowerPoint. Siswa yang auditorial mungkin lebih dalam bentuk format audio, berceramah, menyampaikan ide dan gagasan. Siswa yang kinestetik mungkin bisa menggunakan karikatur. Kita belajar Pancasila. Yang bisa segera saya lakukan adalah yang pertama, di dalam pembukaan pembelajaran, memotivasi siswa dengan nilai-nilai spiritual, kearifan lokal, serta memberikan kebermanfaatan yang besar sehingga memicu keinginan siswa untuk tertarik dalam pembelajaran. Yang berikutnya dengan ice breaking dan juga permainan. Yang kedua, model pembelajaran yang berpihak pada murid. Model pembelajaran yang bisa saya kembangkan salah satunya adalah blended learning, lalu STEM, dan juga quantum teaching. Berikutnya, hasil tugas siswa bervariasi, bisa dalam bentuk gambar, infografis, video, audio, makalah, PowerPoint, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya serta kontekstual. Pembelajaran yang mengedepankan nilai-nilai luhur adat budaya baik sekitar serta tetap menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya, pembelajaran tidak berbasis tuntutan, tetapi tuntunan yang mengutamakan aspek budi pekerti yang luhur. Jadi guru tidak memaksa, tapi bagaimana memunculkan kesadaran dari dalam diri siswa untuk menyadari bahwa dirinya adalah istimewa. Terakhir, menerapkan konsep merdeka belajar pada siswa untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kesimpulan, setiap anak terlahir memiliki kodrat irodatnya, fitrah dan potensi. Guru menuntun anak menajamkan budi pekerti yang luhur serta meredam potensi kurang baik, memberi bekal ilmu pengetahuan
guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selamat raganya serta bahagia jiwa. Terima kasih. Salam bahagia dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.